يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Insyaallah saya akan menyampaikan sebuah khutbah yang disampaikan dari Ustadz Muhammad Ali Khan dari channelnya Bayyinah TV. Tema pada malam hari ini adalah mengenai kekhusyuan dalam sholat, yaitu tafsir dari ayat yang baru saja saya bacakan, yaitu surat Luqman ayat 17. Tema ini sengaja saya pilih, mudah-mudahan bisa menjadi pengawal kita dalam memasuki 10 malam terakhir. Mudah-mudahan bukan hanya kualitas ibadah kita yang meningkat, tapi juga kualitas dan kekhusyuan ibadah kita juga bisa meningkat terutama dalam sholat kita. Tentu utamanya sebagai pengingat untuk saya sendiri, dan izin akan sedikit bercampur dengan bahasa Inggris. Sedikit latar belakang buat kita yang sudah mengetahuinya, Luqman adalah seorang tokoh soleh, gitu ya. Beliau bukan nabi menurut banyak riwayat, dan beliau telah ada jauh sebelum eranya Rasulullah SAW. Pada surat Luqman ini dikisahkan bagaimana beliau mengajarkan dan memberikan nasihat kepada anaknya, dan dari sini pula kita bisa mengambil ibrah bahwa Allah juga sedang menyampaikan nasihat kepada kita melalui kata-kata dari ayahanda Luqman. Pada awal ayat 17 ini digunakan sebuah kata, ya bunayya. Apa itu ya bunayya? Ya bunayya itu adalah sebuah istilah yang digunakan ketika kita dan memanggil anak kita, tapi merupakan panggilan yang penuh kasih sayang, merupakan panggilan yang sangat lembut, dan tentunya nyambung gitu ya dengan anak kita. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Allah menggambarkan bahwa ayahanda Luqman ini ketika hendak berbicara ke anaknya, berbicara dengan dengan panggilan yang sebaik-baiknya, tapi juga beliau tahu kapan momen anak saya ini siap buat mendengarkan nasihat. Karena kita sebagai ayah-ayah pasti banyak mengetahui bahwa anak laki-laki itu susah fokus gitu ya, mudah terdistraksi, suka kelayapan gitu kan. Artinya nasihat itu tidak tiap saat bisa diberikan, tapi ayahanda Luqman ini ketika memberikan nasihat pada momen yang paling tepat untuk anaknya siap mendengarkan. Baik, jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Ya bunayya aqimis shalah. Di sini saya hendak untuk sedikit mengulas tentang kata-kata aqimis shalah. Kita mungkin sering mendengar kata aqimis shalah pada awal hendak sholat, gitu ya. Seorang imam akan mengatakan aqimis shalah. Aqimis shalah ini dari Ustaz Muhammad mengatakan berasal dari kata iqamah. Iqamah mungkin kalau terjemah harfiahnya kita sering mendengar adalah tegakkan sholat, gitu ya, dirikan sholat. Tapi beliau menggali lebih dalam, apa sih cabang-cabang makna istilah iqamah ini, dan beliau mengatakan iqamah ini bisa berarti merawat, memaintain, menurture, keeping safe, gitu ya, safeguard, to make stand, atau to preserve, gitu ya. Atau dalam sebuah analoginya ini seperti sebuah tanaman kecil yang batangnya itu lemah sehingga harus ditopang sebuah kayu dan diurus secara terus-menerus. Gitu. Sudah sedikit bisa membayangkan, iqamah adalah menjaga sebuah seperti tanaman kecil. Kemudian istilah sholat, sholat dalam bahasa Arab ibadah itu bisa disampaikan ya dalam Al-Quran dalam 3 kata beliau: sholat, ibadah, dan doa.
Tapi sholat ini khusus, gitu. Kata beliau, sholat ini berasal dari kata silah atau wasl yang berarti connection atau keterhubungan kita dengan Allah. Maka sholat ini secara khusus bermakna adalah tentang bagaimana kita bisa membangun koneksi dengan Allah. Artinya tidak serta-merta hanya sekadar gerakan untuk memenuhi kaidah-kaidah rukunnya, tapi justru tujuan utamanya adalah bagaimana kita selama awal sampai akhir sholat itu terhubung dengan Allah. Maka kalau kita hubungkan iqamah dan sholat tadi, akimis sholat, itu kita bisa maknai seperti koneksi yang harus dijaga dan akan terus-menerus terganggu gitu ya. Pasti kita semua pernah merasakan dalam sholat itu lewat aja gitu kan, belum bayar utang, atau misalkan lewat kerjaan yang masih numpuk, atau mungkin sempat agak kesel sama anak, atau mungkin agak marah dikit sama istri misalkan. Nah, artinya bagaimana akimis sholat itu adalah sebuah ajakan untuk terus-menerus menjaga koneksi dengan Allah. Selanjutnya adalah sebuah ibrah dari kata yaumul qiyamah. Kita semua mungkin familiar dengan istilah yaumul qiyamah. Kita mungkin banyak mendengarnya diartikan sebagai hari kiamat. Tapi dari ceramah yang beliau sampaikan, beliau menjelaskan bahwa yaumul qiyamah itu kalau diartikan secara harfiah, gitu kan, adalah yaum, hari, dan qiyamah, the long standing atau berdiri yang lama. Maka kita pun bisa mengartikan qiyamul lail yang kita tahu adalah sholat tahajud, malam gitu ya, dapat diartikan sebagai malam di mana kita berdiri dalam waktu yang lama. Seperti itu. Apa korelasinya? Gitu, sholat dengan yaumul qiyamah ini. Beliau mengatakan bahwa sholat itu adalah sebuah gladi resik dalam menjalani yaumul qiyamah. Apa yang terjadi pada yaumul qiyamah? Kita semua akan diberikan di padang mahsyar dalam waktu yang lama, penuh berkeringat, deg-degan, gimana nanti hasil raporku, dan kita sedang testify, kita sedang bersaksi, kita sedang mungkin bahasanya mengakui apa yang kita lakukan selama di dunia. Tapi pada hari itu bukan kita yang secara penuh mengontrol apa yang mau kita sampaikan, tapi mulut kita berbicara sendiri, tangan kita berbicara sendiri, kaki kita berbicara sendiri. Dan pada saat itu tidak ada yang peduli dengan orang-orang lain, dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Maka ini adalah salah satu state of mind atau salah satu mental model yang bisa kita gunakan selama kita sholat. Artinya momen seolah-olah kita sedang bersaksi, sedang berkomunikasi, sedang mengaku kepada Allah, dan kita tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar kita. Kita sepenuhnya hanya berusaha untuk berkomunikasi dengan Allah, seolah-olah kita sedang berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Itu adalah sedikit dari hikmah yang bisa kita ambil dari kata-kata akimis sholat dan korelasinya dengan yaumul qiyamah. Dari sini mudah-mudahan dengan begitu kita bisa benar-benar berusaha untuk mendapatkan khusyuk, gitu ya, bisa mendapatkan mental clarity, gitu ya, bisa mendapatkan ketenangan hati, gitu ya, selama kita beribadah, dan kita mengembrace, gitu ya, analogi tadi, bagaimana seolah-olah ketika kita sedang sholat, kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan seolah-olah kita bukan menunggu panggilan pengakuan pada hari kiamat, tapi kita menunggu panggilan pengakuan tepat pada waktu sholat berikutnya. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah, sedikit merangkum yang tadi disampaikan. Bagaimana pertama kita bisa melatih, gitu kan, niat ketika kita hendak sholat adalah niat untuk kita berkoneksi dengan Allah. Syarat untuk berkoneksi seperti halnya wifi di rumah. Kalau banyak yang download, internetnya lambat. Jadi kita harus memastikan tidak ada pikiran-pikiran lain yang menyita pikiran kita, menyita hati kita, dan sepertinya berkoneksi kepada Allah SWT. Dan terakhir adalah mengibaratkan bagaimana kita bergeladi resik, gitu ya, menuju yaumul akhir, menuju yaumul qiyamah dengan betul-betul berusaha khusyuk berhadapan dengan Allah ketika kita sedang dalam sholat. Satu pesan terakhir dari saya adalah
Jikalau kita dalam sholat masih kesulitan dan khusyuk, termasuk saya sendiri, jika kita bisa menyelamatkan satu rakaat saja, ya, jika kita bisa menyelamatkan satu rakaat saja dengan khusyuk, maka selamatkanlah. Ataupun jika sulit, jika kita bisa setidaknya menyelamatkan satu sujud saja atau satu ruku dengan khusyuk, maka ayo kita selamatkan satu sujud dan satu ruku itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni apapun dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan menilai usaha kita untuk berusaha khusyuk dalam ibadah-ibadahnya. Dari saya demikian saja. Bila ada kesalahan, bila ada kekurangan, mohon izin, mohon maaf.